Wa ahabbanin nas, dan aku dicintai oleh manusia. Ternyata cinta manusia juga penting. Mendapatkan kasih sayang daripada manusia juga penting. Jadi bagaimanapun tentu kita hidup di dunia, kalau seluruh orang-orang marah kepada kita, tidak ada yang redha kepada kita, bagaimana kita menikmati dunia? Masuk ke rumah makan, orang di rumah makan tu semuanya bermasam muka kepada kita. Tak jadi enak kita makan. Termasuk yang menghidangkan makan, termasuk orang-orang yang di kiri kanan kita benci, jijik dia, bukan sekadar benci, jijik dia melihat kita, memandang kepada kita dengan jijik. Kita tak enak kita makan. Maka cinta manusia, kasih sayang manusia juga perlu kita hidup di dunia ini, karena kita bermuamalah. Karena kita bermuamalah. Ahabbanin nas, ajarkan kepadaku ya Rasulullah amalan yang apabila aku mengamalkannya, aku dicintai oleh Allah dan aku dicintai oleh manusia. Jadi dicintai oleh manusia itu penting. Tapi bukan berarti harus seluruh manusia mencintai kita. Nah, ghayatun nasilatul drak. Kalau kita mengharapkan kasih sayang daripada manusia, maka kita tak akan bisa mendapatkannya. Jadi wajar-wajar saja Pak, kita hidup di dunia, ada orang yang benci dengan kita, ada orang yang sayang dengan kita, ada orang yang loyal dengan kita, ada orang yang fans dengan kita, ada orang yang memfitnah kita di belakang. Tak ada masalah. Itu betul, itu adanya. Karena mengharapkan cinta manusia seutuhnya untuk kita, la tudrak, kita tak akan memperolehnya, kita tak akan mendapatkannya. Dan jangan pula itu yang akan kita peroleh, tidak akan mendapatkan. Jangan setakat kita saja, seorang mukmin yang biasa-biasa saja dengan baginda Rasulullah, seorang nabi, akhlaknya mulia, akhlaquhul Quran, dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat. Orang-orang pun masih banyak yang benci kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan terlampau kita masukkan ke hati, ni banyak betul orang benci kepada bapak tu ya, banyak betul orang yang benci kepada si anu. Tak apa-apa. Orang yang sayang kepada dia juga banyak, orang yang perhatian kepada dia juga banyak. Apa jawaban Nabi? Ajari aku akan amalan, ajari aku amalan yang apabila aku amalkan, ahabbanillah. Ahabbanillah wa ahabbanin nas. Aku dapat apa? Ahabbanillah, mencintai akan aku oleh Allah, dan mencintai pula akan aku oleh manusia. Faqala, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya, izhad fid dunya yuhibbukallah. Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima 'indan nasi yuhibbukan nas. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad, kalau engkau ingin dicintai oleh Allah, engkau ingin dicintai oleh manusia, faqala izhad fid dunya, zuhudlah kamu di dunia, maka kamu dicintai oleh Allah. Apa maksud zuhud daripada dunia? Zuhud daripada dunia, definisi zuhud kemarin apa definisi zuhud? Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, atau dalam arti kata, kalau bahasa lebih ringkasnya lagi, zuhud itu menikmati yang ada, tidak mencari yang tidak ada. Gitu dia. Tidak mencari yang tidak ada, menikmati yang ada. Itu boleh dikategorikan kategori apa? Boleh didefinisikan daripada zuhud, bahwa ia meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat untuk akhiratnya. Maka itu tidak dia ambil atau dia peroleh, begitu. Kata Nabi kan, bukanlah zuhud orang yang merobek-robek pakaian, pakaiannya comang-caping, rambutnya tak terurus, dia tak makan sehingga dia kurus. Bukan itu yang zuhud. Nabi marah seperti itu. Ya zuhud, orang yang zuhud daripada dunia, pada dunia, maka dia akan dicintai oleh Allah. Dia apa yang ada pada dirinya itu yang ia nikmati, sehingga dia tidak banyak berkeinginan yang membuat dia lalai. Itu dia.
Jadi bukan berarti zuhud harus memiskinkan diri. Nah, bukan berarti zuhud harus melaparkan diri. Tidak. Tapi zuhud ketika ada masa waktu untuk ibadah, dia ibadah. Setelah itu barulah dia pergunakan pula untuk hal yang lain. Tapi zuhud juga hampir-hampir sama dengan makna wara', bahwa dia tidak berkeinginan betul untuk hidup megah di dunia. Dia mampu tapi dia tidak menginginkan itu. Begitulah dia. Itu bagian daripada seperti orang yang zuhud. Jadi kita mau uang ada untuk membeli apalah umpamanya mobil yang bagus, ya kita Camry atau di atas itulah, ya mungkin kita umpamakan dengan apa sekarang yang agak mahal lah, di atas 3M itulah, Land Cruiser, Lexus. Kita Allah takdirkan uang punya untuk membeli itu pun ada. Tapi ketika kita merasa nyaman di Avanza, ketika kita merasa nyaman di Innova, ketika kita merasa nyaman di Ras, sehingga duit yang untuk membeli Lexus tadi ini tak jadi kita untuk membelinya. Jadi cukup dengan yang ada ini saja kita nikmati. Yang itu apa? Bukan pula kita simpan. Kalau kita simpan justru membuat kita kikir nanti. Jadi itu bagaimana? Kita alihkan mungkin untuk panti asuhan, mungkin untuk anak yatim, mungkin untuk apa segala macam kita alihkan. Itu termasuk daripada bab zuhud gitu dia. Tapi kalau kita sudah punya Lexus tadi, jangan kita jual pula, nikmati sajalah itu tuh. Jadi bukan berarti orang kaya tak bisa zuhud, bisa. Orang kaya bisa zuhud dia. Ya bisa zuhud, cukup apa yang ia punya ia nikmati saja. Tidak lebih daripada itu keinginannya. Dah punya jam harga 100 juta, udah tidak berkeinginan lagi dia untuk memiliki jam dengan harga 150 sampai 200 juta. Itu dah zuhud namanya itu. Cukup itu saja dia nikmati, itu yang dia pakai. Itu termasuk zuhud. Kenapa? Karena itu tepat dan cocok untuknya. Begitu. Ya memang orang kaya. Jadi zuhud ini bisa diterapkan di era modern ini sebenarnya, di era modern ini. Tapi bukan dibuat-buat, tidak. Tapi memang begitulah kenyamanan hatinya. Dia merasa malu kalau ternyata dia bermegah-megahan, ternyata tetangga masih ada yang lapar, tetangga masih ada yang belum sekolah. Dia merasa malu memakai mobil mewah, ternyata orang-orang masih banyak berjalan kaki. Seperti itu tuh bagian daripada zuhud. Wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhud kamu pada apa yang dimiliki oleh manusia, maka yuhibbukan nas, maka kamu akan dicintai manusia. Tentu ia tak banyak saingan manusia ke lagi. Tapi kalau awak mencintai yang dicintai oleh manusia, pasti ada persaingan, maka mereka akan benci kepada kita. Maka kalau ingin kita dicintai oleh manusia, jangan kita mencari apa yang ia miliki. Jadi bedakan. Mungkin mereka sudah punya apa umpamanya, kita jalur lain pula. Maka itu ini maksud wadhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Kalau kamu zuhud pada apa-apa yang sudah dimiliki oleh manusia, maka engkau akan mencintai, maka engkau dicintai oleh manusia itu. Tapi kalau berkeinginan sama keinginan kita, itulah orang banyak menganggap kita sebagai saingan. Padahal bukan saingan kadang. Ya rezeki itu sudah ada diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini disyarahkan oleh para ulama, maka nikmatilah apa yang sudah ada, nikmatilah apa yang ada, dan jangan terlampau loba, jangan terlampau tamak kepada sesuatu yang tidak ada. Kalau sesuatu yang tidak ada dipaksakan untuk adanya, maka disitulah hilangnya zuhud. Zuhud dihilang dikhawatirkan kita tidak takut mati. Orang yang tak takut mati dikhawatirkan dia ghaflah, lalai. Orang yang lalai dikhawatirkan su'ul khatimah. Begitulah dia. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka oleh karena itu, ambil saja apa yang ada, apa yang bisa kita peroleh, apa yang bisa kita nikmati. Kalau tak bisa, kita menikmatinya pun bisa kita berikan kepada orang. Tapi jangan terlampau loba dan tamak mencari sesuatu yang tidak ada. Dunia ini takkan habis-habisnya kita. Takkan habis-habisnya. Handphone saja. Beli handphone yang paling mahal. 2 bulan setelah itu keluar lagi handphone
yang lebih mahal lagi daripada handphone itu. Kemudian kita jual handphone kita untuk kita beli handphone yang itu. Nah, itu kita berarti tidak masuk ke dalam bab zuhud. Nikmati saja apa yang sudah kita miliki. Dengan itu kita nyaman. Bisa juga kok WhatsApp, bisa juga kok Facebook, bisa juga yang lain sebagainya. Nah, itu. Maka oleh karena itu kita jangan sampai tergiur dengan dunia, jangan sampai kita terbenam dengan kenikmatan dunia sehingga lupa kita dengan kenikmatan yang hakikatnya, itulah kenikmatan akhirat. Jadi kata para ulama kan sudah disebutkan, orang yang sudah memakai nikmat di dunia ini dengan sebanyak-banyaknya, maka dikhawatirkan dia nanti tidak banyak lagi mendapatkan nikmat di akhirat. Apa kemarin itu dalam syarahan apa itu? Maka oleh karena itu sedikitkanlah memakai nikmat yang ada di dunia ini. Nikmat di dunia maksudnya kenikmatan-kenikmatan yang mewah, begitu dia. Cukup sekedarnya saja. Ya, sekedarnya. Bukan berarti sekedarnya ini yang tak ada kemudian kita adakan, tidak. Jadi apa yang ada di kita hari ini, ya jasnya, dengan selendangnya, dengan jamnya. Selagi hidup pakailah terilah, mati baru diganti. Dah koyak dia baru diganti. Begitulah dia. Tuh. Jadi para sahabat dulu kenapa para sahabat radhiyallahu anhum itu mudah mengatakan para sahabat Nabi kebanyakan daripada mereka itu orang yang zuhud, karena memiliki baju paling banyak jubah cuma 3 helai saja, punya gamis 3 helai, dan bahkan lebih banyak 1 helai saja yang memiliki. 1 helai saja. Maka ketika ada pertanyaan antara siapa itu 2 orang sahabat Nabi, yang mana yang lebih dahulu masuk surga? Dalam riwayat disebutkan dalam hadis dalam kitab Irsyadul Ibad. 2 sahabat Nabi ini sama orang-orang alim, sama orang-orang zuhud. Di antara ini siapa yang lebih masuk surga? Katanya lebih masuk surga si fulan. Kenapa fulan lebih masuk surga? Karena fulan memiliki cuma 1 gamis, sedangkan si fulan 2 gamis. Dengan penyebab 2:1, bisa yang 1 lebih dahulu. Kok 2 cuman, bukan 10. Kita macam mana berapa lemari baju kita? Selendang kita aja ada 1 lemari pula. Kain sarung cik pula. Baju koko, apa lagi? Gamis. Jadi kita ni belum zuhud. Tak bisa kan. Bawa baju gonta-ganti. Sahabat Nabi itu saja. Saya yang tak pernah saya menengok orang yang tak berganti-ganti baju itu ya, mohon maaf, bukan tak berganti baju, tak berganti warna baju. Cuman anggapan kita tak berganti baju jadinya. Itu saya perhatikan orang Sudan. Sudan bajunya putih terus. Tak pernah saya perhatikan masyaikh itu warna merah, warna biru, warna kuning, oranye kah apakah, tak pernah. Hari ini ke kampus putih, pas macam itu juga. Besok tengok baju tu juga. Besok tengok baju tu juga. Jadi ada yang mungkin cik kau profesor kau punya baju kau gaknya. Pada rektor kadang. Gamis itu aja. Mungkin 1 ni dia punya baju atau macam mana. Ya, bisa jadi bajunya itu ada 2-3 mungkin. Cuma warnanya itu saja. Jadi seolah-olah kalau kita melihat di Sudan itu tidak ada yang bisa mempongahkan pakaian itu, tak ada. Pakaian itu sama pakaian itu. Orang alim kah, menteri kah, tengok menterinya pakaiannya sama, biasa dengan orang-orang petani biasa. Sorban ia lilitkan ke kepala, kemudian ia pakai baju gamis yang kerahnya macam kerah gunting Cina itu, kemudian ininya besar. Itu pakaian menteri itu, petani itu, seluruhnya itu. Berbeda dengan kita tatanan sosial dalam berpakaian itu nampak, oh ini orang berduit nih, guntingnya di sana, oh ini di sini nih, oh ini harga bahannya sekian, ini harga bahan sekian. Kalau orang itu tidak, itulah menunjukkan bahwa dia orang-orang yang mengamalkan bab zuhud.